Keuangan atau sering kita sebut SSK untuk triwulan 4 2024 menurut kami Komite Stabilitas Sistem Keuangan tetap terjaga di tengah divergensi atau divergensi pertumbuhan ekonomi dunia. Ini karena berbagai negara maju ada yang ekonominya masih kuat seperti Amerika Serikat, sementara Eropa dan Tiongkok masih struggle untuk merecover pertumbuhannya, dan juga di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang meningkat. Memasuki triwulan 1 2025 ini, perkembangan perekonomian dan pasar keuangan terus dipantau dan diantisipasi seiring masih berlangsungnya downside risk dan dinamika yang sangat muncul dari sisi eksternal. Kami berempat, Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, menyepakati dalam rapat berkala KSSK yang pertama kali tahun 2025 yang dilaksanakan pada hari Selasa yang lalu tanggal 21 Januari 2025. Dan KSSK akan terus memperkuat kewaspadaan serta meningkatkan koordinasi sinergi antar lembaga agar kita mampu memitigasi potensi dampak dari rambatan atau spillover faktor-faktor risiko yang berasal dari eksternal atau global terhadap perekonomian Indonesia maupun terhadap stabilitas sistem keuangan dalam negeri. Tadi disebutkan bahwa perekonomian dunia menghadapi atau mengalami divergensi atau divergence, yaitu pertumbuhan ekonomi yang berbeda-beda, dan ini menimbulkan kompleksitas serta ketidakpastian di pasar keuangan yang makin meningkat. Kita tunjukkan pada triwulan keempat 2024 perekonomian Amerika Serikat masih tumbuh kuat dan bahkan lebih kuat, sementara ekonomi Eropa dan Jepang masih mengalami perlemahan. Berdasarkan rilis terbaru di bulan Januari 2025, pertumbuhan ekonomi Tiongkok agak sedikit terakselerasi menjadi 5,4% year on year untuk triwulan keempat 2024. Ini perkembangan positif. Pertumbuhan yang terakselerasi ini didorong oleh stimulus ekonomi yang dilancarkan oleh pemerintah Tiongkok. Arah kebijakan dari pemerintah dan Bank Sentral Amerika Serikat juga menjadi faktor yang memberikan pengaruh paling besar pada kondisi ketidakpastian pasar keuangan global. Di satu sisi perekonomian Amerika Serikat mengalami penguatan dan pasar tenaga kerjanya juga membaik. Dampak kebijakan tarif yang dilakukan di Amerika Serikat diperkirakan akan memberikan pengaruh terhadap proses disinflasi atau penurunan inflasi menjadi tertahan. Dengan demikian inflasinya diperkirakan masih pada level yang kuat. Ini di Amerika Serikat ya, dan ini tentu mempengaruhi stand atau posisi dari Fed Fund Rate, kebijakan dari suku bunga Federal Reserve, yang dalam hal ini ekspektasi untuk terjadinya penurunan menjadi lebih terbatas akibat tadi
inflasinya masih tertahan akibat kebijakan tarif yang dilakukan. Dari sisi fiskal, Amerika Serikat juga akan lebih ekspansif dan ini mendorong yield dari US Treasury tetap tinggi, baik pada tenor jangka pendek maupun jangka panjang. Di sisi lain, ketegangan politik global yang meningkat dan preferensi investor yang makin besar terhadap aset-aset keuangan Amerika Serikat akan menyebabkan indeks mata uang dolar AS atau Amerika Serikat US dollar DXY berada dalam tren yang meningkat dan ini akan memberikan tambahan tekanan perlemahan pada mata uang dunia lainnya. Kita semua tahu IMF di dalam rilis terbaru pada Januari 2025 ini mengeluarkan proyeksi di mana pertumbuhan ekonomi global tahun 2025 akan tetap stagnan, yaitu pada level 3,3%. Dengan suasana itu, ekonomi Indonesia masih mampu menunjukkan resiliensi atau ketahanan. Pada triwulan ketiga, ekonomi kita tumbuh 4,95% year on year, terutama didukung oleh investasi, konsumsi rumah tangga, dan pertumbuhan ekspor. Di triwulan keempat ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan tetap terjaga, ditopang oleh kenaikan investasi, terjaganya konsumsi rumah tangga, dan belanja pemerintah pada akhir tahun. Selain itu, pilkada atau pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara serentak pada bulan November 2025 dan musim libur di akhir tahun termasuk Natal dan Tahun Baru menjadi faktor pendorong positif untuk prospek perekonomian di triwulan keempat 2024. Dari sisi external balance, perdagangan internasional Indonesia masih mencatatkan surplus neraca perdagangan pada tahun 2024 yang baru saja kita tutup. Dengan pada saat yang sama indeks dari PMI Manufaktur Indonesia pada bulan Desember 2024 kembali masuk ke zona ekspansif. Ekonomi Indonesia kami perkirakan akan tumbuh 5% year on year untuk keseluruhan tahun 2024. Untuk tahun 2025 sesuai dengan pembahasan dengan DPR di APBN, pertumbuhan diperkirakan di 5,2%. Dari sisi nilai tukar rupiah, tetap terkendali di tengah ketidakpastian global yang tinggi. Ini tentu didukung oleh kebijakan stabilisasi dari Bank Indonesia. Secara keseluruhan, tahun 2024 hingga akhir tahun 31 Desember 2024, rupiah tercatat pada level 16.095 rupiah per dolar. Ini artinya sepanjang tahun 2024 rupiah mengalami perlemahan 4,34% point to point dibandingkan kondisi akhir tahun 2023. Kalau kita bandingkan dengan mata uang negara-negara lain seperti Korea Won, Meksiko dengan pesonya, Brazil dengan real, Jepang dengan Japanese yen, dan Turki dengan lira, maka perkembangan rupiah meskipun tadi mengalami depresiasi 4,34 point to point masih lebih baik. Untuk awal tahun 2025 ini tekanan mata uang dolar seperti yang tadi saya sampaikan di XY
dengan penguatan indeks mata uang dolar yang tetap kuat. Nilai tukar rupiah hingga 23 Januari tercatat mengalami pelemahan 1,14% point to point. Ini lebih baik dari nilai tukar yang terjadi pada akhir tahun 2024. Hal ini sejalan dengan tren dari nilai tukar mata uang regional lainnya. Nilai tukar rupiah kita menguat terhadap mata uang kelompok negara maju di luar dolar Amerika. Dan nilai tukar rupiah kita relatif stabil terhadap mata uang kelompok negara-negara berkembang. Perkembangan tersebut sejalan dengan kebijakan stabilisasi Bank Indonesia yang nanti akan dijelaskan lebih detail oleh Pak Gubernur dan juga didukung oleh aliran masuk modal asing yang masih berlanjut dari imbal hasil instrumen keuangan domestik yang dianggap cukup menarik dan juga prospek perekonomian Indonesia yang juga tetap resilient dan baik. Cadangan devisa kita pada posisi akhir Desember 2025 tercatat tinggi, yaitu sebesar 155,7 miliar US dollar. Ini artinya setara dengan 6,7 bulan import atau 6,5 bulan import plus pembayaran utang luar negeri pemerintah. Angka 6,7 atau 6,5 ini berada di atas standar kecukupan yang digunakan secara internasional, yaitu 3 bulan import. Untuk inflasi indeks harga konsumen 2024 terjaga di dalam range yaitu 2,5 plus minus 1% sebagai range sasaran yang sudah disepakati. Inflasi indeks harga konsumen Desember 2024 tercatat 1,57% year on year. Terkendalinya level inflasi ini sejalan dengan konsistensi suku bunga kebijakan BI rate untuk mengarahkan agar ekspektasi inflasi tetap terjaga sesuai sasarannya. Untuk komponen inflasi, terutama inflasi volatile food, mengalami penurunan. Ini terutama didukung dengan pasokan pangan dan mulai masuknya musim panen. Dan tentu sesuai dengan selama ini kita sampaikan, sinergi pengendalian inflasi oleh tim pengendali inflasi pusat dan daerah, dalam hal ini TPIP dan TPID, masih terus terjaga sinerginya secara erat, juga melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan. Untuk ke depan, pemerintah dan BI akan terus menjaga dan meyakini inflasi dapat dikendalikan pada sasaran 2,5 plus minus 1 untuk tahun 2025 dan 2026. Inflasi inti, core inflation, diperkirakan akan tetap terkendali karena ekspektasi inflasi yang tetap terjaga dan juga kalau kita lihat perekonomian, kapasitas ekonomi juga masih memadai. Sehingga kalau ada pergerakan demand masih bisa terakomodasi dengan kapasitas yang ada. Komponen inflasi yang berasal dari imported inflation juga tetap terkendali. Dan juga kita melihat dampak positif dari digitalisasi ikut menjaga di dalam pergerakan inflasi yang rendah stabil.
Inflasi dari volatile food diperkirakan akan tetap terjaga dengan masuknya sekarang musim panen dan musim tanam dan musim panen dan juga curah hujan yang sudah kembali normal. APBN tahun 2024 seperti yang telah kami sampaikan kepada teman-teman media bekerja sangat keras dan juga menunjukkan kinerja positif untuk terus menjaga stabilitas dan pertumbuhan. Dari sisi pendapatan, APBN 2024 masih membukukan pertumbuhan positif 2,10% year on year, 2,10. Ini pada saat perekonomian mengalami berbagai tekanan dan harga komoditas mengalami koreksi yang cukup dalam. Dari sisi belanja negara tumbuh 7,3% year on year. Dengan kinerja tersebut, APBN 2024 menunjukkan keseimbangan primer tercatat negatif 19,4 triliun, jauh lebih kecil dari yang diperkirakan pada pertengahan tahun. Ini artinya sebesar 0,09% dari PDB. Sementara defisit overall balance adalah 507,8 triliun. Sekali lagi, ini sama dengan 2,29% dari PDB, yaitu sama dengan Undang-Undang APBN awal dan jauh lebih rendah dari proyeksi pada laporan semester. Realisasi pendapatan negara dan hibah unaudited mencapai 2.842,5 triliun rupiah. Ini artinya pendapatan negara dan hibah di atas target yaitu 101,4% dari APBN awal dan tumbuhnya 2,1% year on year. Terutama pendapatan negara ini diperoleh dari penerimaan perpajakan yang tumbuhnya 3,6% year on year. Penerimaan perpajakan ini jumlahnya adalah 2.232,7 triliun rupiah. Meskipun masih tumbuh 3,6%, penerimaan perpajakan ini 96,7% dari target APBN. Sementara penerimaan negara bukan pajak yang mencapai 579,5 triliun rupiah itu 117,8% dari target APBN. Kinerja yang cukup positif ini patut diapresiasi karena gejolak perekonomian global mengalami eskalasi, harga komoditas mengalami koreksi ke bawah, namun kita tetap menjaga APBN tetap dalam posisi yang cukup sehat dan positif. Pertumbuhan penerimaan perpajakan terutama didukung oleh kinerja sektor-sektor penyumbang pajak yang utama, baik itu yang berasal dari manufaktur, dari perdagangan, jasa keuangan, serta sektor-sektor yang tetap mengalami pertumbuhan positif. Untuk penerimaan cukai dan pajak internasional, kita juga melihat adanya kontribusi yang cukup baik. Sementara dari sisi PNBP, kita masih bisa mengumpulkan penerimaan yang tadi di atas target 117,8%. Selain dari peningkatan kontribusi BUMN melalui dividen yang disetor, juga dari operasional PLU.
untuk belanja negara, belanja APBN sangat penting menjadi shock absorber bagi masyarakat dan perekonomian. Pada saat yang sama, belanja negara juga menjadi instrumen untuk pembangunan atau agent of development. Belanja negara mencapai 3.350,3 triliun, ini berarti kita belanja 100,8% dari target APBN awal. Seperti tadi saya sampaikan, belanja negara tumbuh 7,3% year on year. Untuk belanja pemerintah pusat mencapai 2.486,7 triliun rupiah, bahkan tumbuhnya lebih tinggi yaitu 11% year on year. Sementara transfer ke daerah 863,5 triliun rupiah, itu tumbuh 7,7% year on year. Kinerja positif dari belanja negara ditopang oleh adanya tahun 2024 kenaikan belanja pegawai yang mencapai 12,6% year on year. Belanja barang mengalami kenaikan 19,6% year on year, sementara itu belanja modal juga tumbuh tinggi di 16,3% year on year. Seluruh kenaikan belanja tahun 2024 ini yang menikmati adalah masyarakat dalam berbagai bentuk bantuan sosial, stabilitas pasokan dan harga pangan, pemberian THR, kenaikan gaji, ASN TNI Polri, penyelesaian proyek infrastruktur dan proyek strategis nasional, serta berbagai bantuan-bantuan masyarakat lainnya. Dari sisi pembiayaan anggaran yang terus dijaga dan dikelola secara prudent untuk tetap menjaga agar APBN sustainable, realisasi pembiayaan 2024 tercapai 553,2 triliun rupiah. Ini 105,8% dari APBN. Untuk pembiayaan utang mencapai 556,6 triliun rupiah atau hanya 85,9% dari target APBN. Sedangkan pembiayaan non-utang bahkan mencapai minus 3,4 triliun rupiah. Realisasi pembiayaan utang yang lebih rendah dari yang dirancang APBN, terutama melalui penerbitan surat berharga negara atau SBN neto, yaitu sebesar 450,7 triliun rupiah, dan pinjaman neto sebesar 105,8 triliun rupiah. Pembiayaan yang terus dijaga secara hati-hati dan terukur dengan terus memperhatikan outlook dari defisit APBN dan likuiditas pemerintah, serta dinamika pasar keuangan yang terus meningkat dan keseimbangan antara biaya utang dengan risiko utang. Pemerintah akan terus mengoptimalkan pengelolaan APBN dan peran APBN sebagai instrumen penting untuk melakukan stabilisasi, memperbaiki distribusi pemerataan, dan meningkatkan efisiensi dari perekonomian. Berbagai kebijakan-kebijakan yang ada di dalam APBN dan diatur undang-undang seperti kebijakan insentif yang diberikan berupa PPN atau pajak pertambahan nilai yang ditanggung pemerintah untuk penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun diberikan dalam periode 1 September sampai 31 Desember 2024. Insentif ini meningkatkan pertumbuhan ekonomi,
menstimulasi daya beli masyarakat di sektor perumahan. Perkiraan jumlah unit rumah yang dapat diidentifikasi menikmati kebijakan insentif perpajakan ini adalah 41.150 unit rumah. Pemerintah juga memberikan insentif PPN bea masuk DTP ditanggung pemerintah untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau KBLBB. Dan kebijakan ini diteruskan di tahun 2025. Insentif diberikan atas import dan atau penyerahan KBLBB bagi investor baru maupun produsen dalam negeri yang tentu memiliki komitmen untuk memproduksi atau berinvestasi membuka pabrik KBLBB di dalam negeri. Pemerintah juga dalam hal ini menggunakan instrumen fiskal dalam bentuk bea masuk anti-dumping untuk melindungi industri dalam negeri. BMAD, bea masuk anti-dumping, diberlakukan untuk import produk biaxially oriented polypropylene atau BOPP dan produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan. Ini terutama yang diimpor dari beberapa negara di dalam rangka untuk melindungi sektor manufaktur dari serbuan import yang dalam hal ini menggunakan nilai atau value lebih rendah yang dapat menyebabkan kerugian terhadap industri dalam negeri. Di sektor keuangan, pemerintah memperbarui pembentukan cadangan piutang tak tertagih yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto terutama bagi bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit atau pembiayaan yang diawasi oleh OJK melalui PMK 74/2024. Kebijakan tersebut memberikan kepastian hukum dan kemudahan dan dalam rangka mengakomodasi penerapan PSAK 100 sehingga 109 PSAK 109. Dengan demikian ini juga akan menciptakan pembentukan cadangan piutang untuk komersial dan perpajakan agar lebih selaras. Pemerintah juga memperbaiki terus iklim investasi agar lebih kompetitif dan sehat dengan menerbitkan PMK 136 tahun 2024 mengenai pajak minimum global dengan tarif 15% mulai tahun 2025 bagi wajib pajak badan yang merupakan bagian dari grup perusahaan multinasional yang memiliki omset konsolidasi global sedikitnya 750 juta euro. Dengan hal itu, perusahaan yang masuk lingkup wajib pajak tersebut dan memanfaatkan fasilitas tax holiday akan dikenakan pajak tambahan minimum domestik sesuai PMK 69 2024. Di akhir tahun, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan tarif PPN 12% mulai 1 Januari seperti diamanatkan Undang-Undang 7 2021 tentang HPP dan melalui PMK 131 2024 PPN 12% diberlakukan hanya atas barang mewah. Untuk barang lain, pengenaan tarifnya 11/12 dari harga sehingga tarif efektif tetap 11%. Untuk barang jasa yang mendapatkan fasilitas tidak dikenakan PPR, seperti barang kebutuhan pokok, akan tetap mendapatkan fasilitas tidak dikenakan PPN, termasuk jasa pendidikan dan kesehatan. Dari sisi belanja di triwulan keempat, pemerintah juga melanjutkan pemberian program untuk melindungi rakyat dan menjaga stabilitas melalui bantuan pangan dan stabilisasi pasokan dan harga pangan
atau SPHP, subsidi energi dan kompensasi untuk BBM, listrik, LPG dan pupuk, serta bantuan sosial baik dalam bentuk program Keluarga Harapan, PIP, KIP kuliah, sembako, dan pembayaran untuk jaminan kesehatan bagi keluarga tidak mampu, yaitu PBI JKN. Pemerintah juga memberikan dukungan kepada akses kredit usaha menengah dan kecil melalui program KUR dan dukungan di sektor perumahan. Sebagai instrumen penting, APBN juga terus melakukan investasi dalam menguatkan kualitas SDM melalui program-program di bidang pendidikan, kesehatan, penurunan stunting, pengentasan kemiskinan, dan juga dalam mendukung penyelesaian PSN. APBN 2024 juga menjadi instrumen penting untuk pelaksanaan pilkada serentak, pemilu, dan juga mendukung terbangunnya ibu kota negara baru. Pemerintah akan memberikan terus dukungan dengan terutama program-program yang sekarang menjadi fokus perhatian dari Presiden terpilih, Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Terutama untuk 2025 adalah makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, renovasi sekolah, dan pembangunan sekolah unggulan. Saya akan berhenti sekarang untuk memberi kesempatan kepada Gubernur Bank Indonesia yang nanti akan dilanjutkan oleh Ketua DK OJK dan Ketua DK LPS untuk menyampaikan bagian-bagian yang merupakan tugas dari masing-masing lembaga. Kami akan terus berkoordinasi dengan BI, OJK, LPS agar kita terus menjaga stabilitas dan terutama juga mendorong pertumbuhan ekonomi. Silakan Pak.